அர்ச்சனா இந்த ஃபைல்ஸ் செக் பண்ணிட்டு கொண்டாங்க. போயிட்டு டாய்லெட் பக்கத்தில் இருக்கிற மீனை கண் எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க. செல்லுக்குள்ள இருக்கிற மீன் டைரக்ட் அரவிந்தா பாலா ஷூட் பண்ணும் 3 நிமிஷத்துக்குள்ள நடக்கணும். Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Maruti Nagar Police Station. 4 sahabat polisi mengetahui teman mereka bernama Jai terbunuh. Ketika mereka ingin melakukan aksi balas dendamnya, justru pembunuh Jai itu malah mati tertembak duluan. Para polisi ini yang sebetulnya tidak membunuh malah dicurigai sebagai tersangka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Andiandisma 6760, Islahuddin 3604, Layung Sore 2305, Arionon 7000, dan Wana XLS. Bagi yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah misteri pembunuhan yang membunuh polisi Jai pun dimulai. Seorang pemuda bernama Jai pulang kerja larut malam. Ia ditelepon oleh kekasihnya. Jai berhenti di jalanan yang sepi dan mengangkat telepon. Ketika sedang asik berbicara, Jai mendengarkan suara orang minta tolong. Ia menoleh ke arah pagar dan di sana tampak seorang gadis sedang diculik. Jai mematikan panggilan telepon dan mengintai di balik pagar itu. Dari kejauhan, seorang gadis berteriak minta tolong dan ia dibawa oleh beberapa preman masuk ke dalam gudang. Jai memvideokan aksi penculikan tersebut. Setelahnya, ia segera ke kantor polisi Maruti Nagar. Kehadiran Jai dihentikan oleh polisi yang bernama Guru Nathan. Jai segera melaporkan apa yang terjadi. "Pak, seorang gadis diculik 5 pemuda di pabrik kapas," ucap Jai panik. Kebetulan polisi Nathan sedang sendirian di kantornya karena anak buahnya keluar untuk membeli makanan menggunakan mobil dinas. "Oke, kalau begitu kita segera berangkat ke sana sekarang," ucap polisi Nathan. Mereka berdua naik motor ke TKP. Sebelum berangkat, Jai kembali ditelepon oleh kekasihnya. Polisi Nathan kemudian memotong pembicaraan mereka dengan berkata, "Matikan teleponnya, kita harus berangkat sekarang juga." Jai kemudian mematikan telepon itu dan mereka segera berangkat ke TKP. Setibanya di sana, Guru Nathan meminta Jai untuk menunggu di motor. Sementara ia masuk ke dalam untuk memeriksa. Guru Nathan ternyata berteman baik dengan para preman tersebut. Mereka adalah satu komplotan sindikat narkoba. Setelah itu, Guru Nathan memberitahu kehadiran Jai. Naga dan anak buahnya segera mengejar pemuda itu. Jai merasa tertipu. Ia segera melarikan diri. Jai kemudian bersembunyi. Ketika para preman itu sedang mencari dirinya, Jai mengirimkan video. Setelah itu ia juga mengirimkan pesan suara kepada kekasihnya. Ia berbicara setengah berbisik karena Jai takut tertangkap oleh preman. Setelah melakukan semua itu, Jai mematikan HP-nya dan menyembunyikan di suatu tempat. Jai berlari keluar gudang, namun ia justru dikepung. Keesokan harinya, sepasang suami istri melaporkan jika mereka kehilangan putrinya. Putri pasutri ini tidak kembali ke rumah sejak sore kemarin. Kedua pasutri ini curiga, jangan-jangan putri mereka diculik oleh preman bernama Naga. Karena 2 bulan yang lalu, Naga pernah memaksa pasutri itu untuk menjual properti dengan harga yang sangat murah. Tentu saja mereka menolak permintaan Naga. Polisi Guru Nathan kemudian memperingatkan pasangan itu agar berhati-hati, karena preman yang bernama Naga adalah preman yang paling ditakuti di kota itu. Menurut polisi Nathan, alangkah baiknya kedua pasutri ini menyerahkan properti tersebut ketimbang mereka harus kehilangan nyawa putrinya. Setelah itu, polisi Nathan kemudian meminta anak buahnya yang bernama Aroki Sami agar melayani laporan kedua pasangan suami istri tersebut. Kebetulan saat itu Aroki Sami terlihat sedang sibuk menelepon. Guru Nathan kemudian berkata, "Matikan teleponnya dan cepat tangani kasus ini." Polisi Aroki Sami segera melakukan perintah atasannya itu. Setelah mendapatkan laporan, kedua pasutri ini pulang ke rumah. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika membuka pintu dan menemukan Naga beserta anak buahnya sedang menunggu di dalam rumah. Para preman ini kembali memaksa dan akhirnya pasangan suami istri tersebut menjual propertinya. Dan setelah itu, Naga membebaskan putri mereka.
Malam harinya, polisi Guru Nathan bertemu dengan Naga. Ia meminta komisi dari hasil penjualan properti tersebut. 2 bulan kemudian, polisi cantik yang bernama Archana baru saja dipindah tugaskan ke kantor polisi Marutinagar. Hari itu seorang pemuda bernama Suresh datang ke kantor polisi melaporkan bahwa ia kehilangan seekor anjing. Archana menerima laporan Suresh, namun Suresh diminta mengisi data laporan terlebih dahulu kepada polisi Arokisami. Selain Suresh, ada 2 pemuda lain yang juga datang di kantor polisi dan mereka sedang membuat laporan. Kedua pemuda ini adalah Shiva dan Aravinda. Shiva tampak gemeteran, ia merasa gugup sekali. Ketika ditanya polisi, Shiva mengaku jika dirinya baru pertama kali masuk ke kantor polisi, sehingga ia begitu gugup. Shiva ditahan karena ia terlibat perkelahian dengan pemuda yang bernama Bala. Demi keamanan keduanya, polisi Archana menahan Bala di dalam sel. Sementara Shiva, ia diminta menunggu di ruangan tunggu kantor polisi tersebut. Sementara Aravinda yang duduk di sebelah Shiva, ia melaporkan kehilangan dompet ketika berada di terminal bis. Tingkah Aravinda ternyata sangat mencurigakan. Ia menoleh ke arah polisi Archana dan setelah itu Aravinda mendapatkan pesan WA. Pesan WA itu kemudian ditunjukkan Aravinda kepada Shiva. Setelah membuat laporan kehilangan, Aravinda dipanggil oleh polisi Archana. Archana kemudian memberikan sepucuk pistol secara diam-diam tanpa diketahui oleh polisi lainnya di ruangan tersebut. Aravinda segera mengambil pistol itu dan memasukkannya ke dalam tas. Setelahnya, polisi Archana berkata, "Aku akan memproses laporan kalian, tapi kalian harus tunggu sebentar sampai kepala polisi datang." Aravinda kemudian duduk di kursi yang bersebelahan dengan ruangan tahanan. Di dalam sel tersebut, terdapat 2 pemuda yang ditahan. Tidak hanya Aravinda, Shiva juga diminta menunggu. Laporan mereka akan diproses setelah kepala polisi Guru Nathan mendatangi laporannya. Shiva dan Aravinda duduk berdampingan dan mereka sesekali menoleh ke arah Archana dengan tatapan yang mencurigakan. Bahkan seorang pria yang ada di dalam sel tahanan juga menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Ternyata polisi Archana adalah kekasih Jai. 2 bulan yang lalu polisi Archana menelpon Jai pukul 11 malam. Saat itu Jai melihat seorang gadis diculik dan ia terpaksa memutuskan panggilan telepon. Bahkan ketika Archana menelepon balik, Jai tetap memutuskan panggilan teleponnya karena saat itu ia sedang bersama dengan polisi Guru Nathan. Jai mengirimkan pesan terakhir pukul 11.30 malam berupa pesan voice note ke Archana. Dan setelah itu ponselnya tidak pernah aktif lagi. Sayangnya pesan Jai tidak terdengar jelas karena ia mengirimkan pesan dengan cara berbisik. Archana tahu ketika Jai panik dan nyawanya dalam bahaya. Ia segera mengirimkan pesan itu kepada ketiga temannya. Mereka adalah Shiva, Bala, dan Aravinda. 3 orang inilah yang ada di dalam kantor polisi tadi. Shiva kemudian meminta Archana agar segera lapor polisi. Namun Archana tidak mau. Archana punya firasat buruk. Intuisinya mengatakan bahwa mereka harus menyelidiki kasus tersebut. Archana kemudian meminta bantuan ahli IT kepolisian yang bernama Zahir. Setelah melacak polisi Jai, Zahir menemukan 2 panggilan masuk malam itu dan keduanya berasal dari nomor HP Archana. Zahir juga melacak posisinya. Telepon pertama pada pukul 11 malam, dia sedang berada di area pabrik kapas. Sementara panggilan kedua pukul 11.15, posisi Jai justru berada di kantor polisi Marutinagar. Setelah itu, pukul 11.30 malam, ketika Jai mengirimkan voice note posisi GPS ponselnya menunjukkan jika Jai berada kembali di pabrik kapas. Archana datang kembali ke kantor polisi tersebut. Ia ingin meminta bantuan polisi di sana agar menggali informasi tentang Jai. Archana terpaksa menunggu karena saat itu kepala polisi sedang sibuk melayani 2 pasutri yang melaporkan kasus kehilangan putri mereka yang diculik oleh naga. Awalnya Archana ingin bekerja sama dengan polisi di wilayah itu, namun seketika ia berubah pikiran. Archana mendengar nada bicara dan kalimat yang digunakan oleh polisi Guru Nathan ketika ia memerintahkan Arokisami. Saat itu Nathan berkata dengan suara yang cukup keras, "Arokisami, matikan teleponnya dan tangani kasus ini." Saat Guru Nathan mengatakan kalimat itu, Archana merasa dejavu karena kalimat itu seakan pernah ia dengar sebelumnya ketika Archana terakhir kali menelepon kekasihnya Jai.
Jay berbicara di telepon dan mendadak terdengar suara seseorang yang berkata seperti ini, "Matikan teleponnya, kita harus segera berangkat sekarang juga." Suara dan nada bicara polisi Guru Nathan mengubah niat Archana. Ia tidak jadi menanyakan kasus tentang Jay kepada Guru Nathan. Archana justru meminta polisi Guru Nathan agar ia dipindah tugaskan ke kantor polisi Maruti Nagar dengan alasan kantor polisi itu masih butuh beberapa personil baru. Kantor polisi Maruti Nagar memang belum punya gedung permanen sehingga masih menyewa bangunan darurat tanpa adanya sekat pembatas antara ruang pimpinan dan juga anak buah. Nathan dengan senang hati menerima Archana. Poluan cantik itu akhirnya dipindah tugaskan ke sana. Dalam pertemuan itu, Archana berhasil meminta nomor HP Nathan. Ia kemudian meminta Zahir agar melacak panggilan telepon dari polisi Nathan. Menurut Zahir, Guru Nathan sangat intens menghubungi preman naga. Zahir bahkan memastikan jika posisi terakhir ponsel Jay aktif, yaitu di kawasan pabrik kapas milik bos preman naga. Itu artinya Naga dan Guru Nathan pasti punya kaitan erat dengan hilangnya Jay. Archana dan 3 sahabatnya adalah anak yatim piatu. Mereka dibesarkan bersama di sebuah panti asuhan. Jay juga anak yatim piatu dan ia ditemukan di depan panti asuhan saat masih kecil. Mereka berlima tumbuh bersama seperti keluarga. Ketika dewasa, Archana dan Jay justru jatuh cinta dan menjadi pasangan kekasih. Archana menyusun siasat untuk mengatasi Naga dan juga Guru Nathan. Mereka kemudian menangkap anak buah kepercayaan Naga yang bernama Sinu. Sinu adalah pengedar narkoba, namun kesehariannya ia menyamar menjadi penjual es tebu. Archana dan 3 sahabatnya kemudian mendatangi Sinu. Mereka berpura-pura ingin membeli narkoba. Di saat itulah mereka menculiknya dan membawanya ke sebuah gedung kosong. Di sana, Sinu diinterogasi dengan cara dipaksa. Dari keterangan Sinu, Archana akhirnya mengetahui jika Naga membunuh Jay dan membuang mayatnya. Archana dan teman-temannya segera ke rumah sakit dan di sana mereka menemukan mayat Jay. Kematian Jay membuat Archana dan teman-temannya begitu terpukul. Ketika kembali ke gedung, Archana justru menemukan jika Sinu ternyata menghilang. Entah bagaimana caranya, preman yang satu ini bisa melarikan diri dari ruangan tersebut. Keesokan harinya, Sinu diberitakan tewas tertembak di sebuah hutan. Archana tidak tahu siapa yang membunuh Sinu. Yang pasti, mereka merasa terbantu dengan tewasnya preman yang satu itu. Target selanjutnya adalah Naga dan Guru Nathan. Untuk membunuh kedua penjahat ini, Archana terpaksa pindah ke kantor polisi Maruti Nagar. Ia bekerja di sana selama 2 bulan, dan setelah semuanya siap, Archana mulai melancarkan aksi balas dendam mereka. Target pembunuhan pertama adalah polisi Guru Nathan. Archana menyusun siasat. Shiva dan Bala harus berkelahi di taman pukul 6 sore. Archana akan menangkap mereka dan membawanya ke kantor polisi. Bala kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan, sementara Shiva ia menunggu di luar di ruangan tunggu. Aravinda sendiri harus datang ke kantor polisi pukul 6.30 dengan alasan melaporkan kehilangan dompetnya. Dengan demikian, mereka bertiga semuanya ada di kantor polisi tersebut bersama dengan Archana. Saat polisi lengah, Archana memberikan pistol kepada Aravinda. Aravinda harus duduk di kursi tunggu, tepatnya di samping sel tahanan, supaya ia bisa memberikan pistol itu kepada Bala yang disekap di dalam sel. Sebenarnya di tempat itu ada seorang tahanan lain yang disekap bersama Bala. Namun tahanan itu buta. Polisi Guru Nathan biasanya kembali ke kantor polisi jam 7.30 malam. Pukul 7:55, Archana akan memberikan dokumen kepada Guru Nathan. Tepat pukul 8 malam, Shiva harus pura-pura pergi ke toilet dan mematikan lampu yang terletak tepat di samping toilet. Ketika lampu dimatikan, Aravinda segera memberikan pistol kepada Bala yang ahli dalam menembak. Di saat bersamaan, Archana akan menyalakan senter di ponselnya untuk memberikan pencahayaan kepada Nathan supaya Nathan bisa menandatangani dokumen tersebut. Dan momen itulah yang akan dimanfaatkan oleh Bala agar menembak mati Guru Nathan. Setelahnya, Bala mengembalikan pistol itu kepada Aravinda. Semua itu harus terjadi selama 3 menit. Setelah itu, Shiva akan kembali menyalakan lampu. Setelah rencana matang, pukul 7.30 malam, Nathan benar-benar muncul di kantor polisi.
ia ngobrol dengan Archana dan bertanya tentang siapa saja yang ditahan di kantor itu dan kenapa mereka bisa ditahan. Archana menjelaskan semuanya. Pukul 7.45 mendadak Naga datang ke kantor polisi dan merusak semua rencana mereka. Naga berbicara dengan Nathan hingga pukul 8 malam, sehingga Archana terpaksa memberikan kode kepada teman-temannya agar menunda rencana pembunuhan sampai Naga pulang dari kantor polisi tersebut. Tetapi sejurus kemudian, tepat pukul 8 malam, lampu mendadak mati dan terdengar 2 kali bunyi letusan pistol. Saat lampu menyala, Naga dan Nathan ditemukan terkapar di kursinya. Naga tewas tertembak di bagian jidat, sementara Nathan ia ditembak di bagian leher. Archana panik, ia segera menghubungi atasannya, yaitu polisi Jejian, dan polisi itu segera datang ke TKP. Menurut keterangan dokter, Naga tewas di tempat, sementara polisi Nathan secara ajaib masih bisa selamat dan sekarang ia dalam keadaan sekarat. Di TKP ditemukan sepucuk pistol milik Nathan yang tergeletak di atas lantai. Polisi Jejian kemudian menanyakan kronologis kejadiannya dan Archana menjelaskan semuanya. Setelah itu, Jejian meminta kepada Bala, Aravinda, dan Shiva agar meninggalkan kantor polisi dengan catatan mereka harus kooperatif saat dipanggil polisi untuk keperluan investigasi. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Jejian mencurigai tas yang dibawa Aravinda. Jejian segera memeriksa tas tersebut, tetapi ia tidak berhasil menemukan pistolnya. Ternyata, sesaat setelah penembakan terjadi, Aravinda terlebih dahulu menyerahkan pistol tersebut kepada Archana. Sehingga pistol itu berhasil diamankan. Polisi Jejian memeriksa panggilan telepon Nathan, dan di sana ia mengetahui jika Nathan dan Naga punya hubungan yang sangat intens. Keesokan paginya, Jejian mengumpulkan seluruh anak buah Naga di halaman kantor polisi. Ia ingin menggali informasi tentang Naga dan Nathan. Dari mereka semua, Jejian akhirnya tahu jika ternyata Nathan dan Naga adalah partner in crime. Mereka berteman baik dalam urusan hal-hal yang tidak baik. Dokter kemudian menyampaikan hasil lab forensik. Ternyata peluru yang menembak Naga tidak sama dengan peluru yang menembus leher Nathan. 2 peluru itu berbeda. Itu artinya ada 2 pistol yang mungkin digunakan oleh pembunuh. Tetapi pistol itu tidak ditemukan di TKP. Yang ada hanya pistol milik polisi Nathan. Selain itu, jarak tembakan juga sangat dekat, yaitu berkisar antara 1 hingga 2 kaki. Jenis peluru yang kedua bukan berasal dari peluru legal milik kepolisian. Sementara itu Suresh, pemuda yang melaporkan kehilangan anjingnya, justru kabur dari kantor polisi sesaat setelah terjadi penembakan. Dan sekarang ponsel Suresh tidak aktif. Polisi Jejian dan Archana mendatangi rumah duka. Di sana ia bertemu dengan sopir Naga. Sopir itu terlihat ketakutan. Polisi Jejian segera menyeretnya ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, sopir Naga mengaku jika ia menunggu di dalam mobil ketika Naga masuk ke dalam kantor polisi. Saat mati lampu, tampak seseorang berlari keluar menuju ke lubang septic tank. Dan setelah itu, masuk kembali ke dalam kantor polisi. Archana segera menelepon 3 temannya. Ia menanyakan siapa yang telah membuang pistol itu ke dalam lubang septic tank. Shiva mengaku jika dirinya adalah pelakunya. Saat mati lampu, terdengar bunyi tembakan dan seketika pistol terlempar ke arah kaki Shiva. Karena takut dituduh sebagai pembunuh, ia mengambil pistol itu dan segera berlari keluar. Kemudian membuangnya ke dalam septic tank. Tindakan Shiva menjadi blunder bagi rencana Archana dan teman-temannya. Meskipun demikian, Archana berpesan kepada Shiva agar jangan pernah mengakui perbuatannya itu di depan polisi. Keesokan harinya, polisi menggali lubang septic tank itu. Namun sayang, mereka tidak menemukan pistol yang dicari. Polisi kemudian meminta sopir Naga agar mendeteksi wajah orang yang berlari keluar dari kantor polisi. Namun lagi-lagi disayangkan, sopir itu tidak bisa memastikan wajah mereka. Karena saat itu, suasananya sangat gelap. Polisi Jejian kemudian mematikan lampu. Ia meminta para tersangka berlari keluar dari kantor polisi dan membuang sesuatu di lubang septic tank. Bala dan Aravinda secara berturut-turut memperagakan aksi keluar dari kantor polisi tersebut dan membuang sesuatu di dalam lubang septic tank. Tetapi sopir Naga tetap tidak bisa mengidentifikasi mereka.
sekarang giliran Shiva yang berlari ke arah septic tank. Beruntung, ketika Shiva melakukan itu, sopir tersebut tetap saja tidak bisa mengenali Shiva. Ia tidak yakin siapa di antara mereka yang melakukan itu, karena saat itu suasananya benar-benar gelap. Tidak lama berselang, polisi berhasil menangkap Suresh. Suresh mengaku jika dirinya kabur dari kantor polisi karena ia takut dituduh sebagai pelaku. Suresh kemudian diminta untuk memperagakan aksi berlari dari kantor polisi. Sopir Naga yang dalam keadaan gugup kemudian menuding jika Suresh adalah orang yang telah berlari keluar dan membuang sesuatu di septic tank. Sopir Naga melakukan ini karena ia tidak tahan dengan tekanan polisi. Meskipun demikian, polisi tetap membebaskan Suresh dan ia masih dalam pengawasan. Karena polisi belum punya bukti yang kuat untuk menahan Suresh, polisi menemukan pistol di sebuah selokan yang berjarak sekitar 1 km dari lubang septic tank. Ternyata lubang septic tank itu berhubungan langsung dengan selokan di sekitar kantor polisi. Ketika melihat pistol itu, polisi Jajian teringat akan apa yang terjadi. Jajian menelepon Naga. Ia mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Naga harus pergi sendirian dan tidak ada yang boleh menemaninya. Dalam pertemuan tersebut, Jajian menjelaskan jika polisi Nathan saat ini reputasinya buruk dan sudah diketahui oleh pihak kepolisian jika Nathan bekerja sama dengan Naga dalam sindikat narkoba. Komisaris polisi meminta Jajian agar menyelidiki hubungan antara Nathan dan Naga. Sebelum hubungan mereka terbongkar, Nathan pasti akan membunuh Naga agar kerjasama mereka tidak bisa terendus oleh polisi. Nah, sebelum Nathan melakukan itu, Jajian terlebih dahulu meminta Naga agar membunuh Nathan. Polisi Jajian berjanji akan melindungi Naga dari hukuman karena Jajian akan ditunjuk untuk menginvestigasi kasus pembunuhan itu. Naga diminta menembak mati Nathan tepat pukul 8 ketika mati lampu. Setelah menembaknya, Naga harus segera berlari keluar dan membuang pistol ke arah selokan. Suasana gelap dan tidak ada saksi mata membuat Naga bisa luput dari tuduhan pembunuhan. Setelahnya, Jajian memberikan pistol itu kepada Naga. Pistol itu adalah pistol ilegal dan tidak terdaftar secara balistik. Jajian menemui atasannya. Ia menjelaskan jika kronologis kejadian adalah seperti ini. Naga datang ke kantor polisi untuk menyuruh Nathan karena masalah bisnis narkoba mereka. Setelah mati lampu, mereka berdua saling tembak-menembak yang membuat Naga tewas seketika. Agar tidak memperburuk citra polisi, Jajian meminta atasannya agar menutup kasus itu tanpa menyikap tabir. Tentang kerjasama bisnis ilegal antara Nathan dan Naga, atasan Jajian setuju. Kasus itu akhirnya ditutup dengan motif jika penembakan terjadi karena sentimen pribadi semata. Antara Nathan dan Naga, seorang agen kartu kredit datang ke kediaman Jai. Ia menagih tagihan kartu kredit tersebut. Bala siap membayar kredit itu untuk temannya Jai. Saat mencoba melakukan pembayaran, Bala menyadari jika kartu kredit itu digunakan untuk membayar tagihan yang cukup besar di sebuah kafe. Alangkah terkejutnya Archana ketika Bala menyebut nama kafenya. Ternyata kafe itu sama dengan kafe yang pernah dikunjungi oleh polisi Jajian ketika bertemu dengan Naga, tepatnya di Bay Cafe. Archana segera ke kafe tersebut dan meminta footage rekaman CCTV. Di sana ia mengetahui jika Jajian bertemu dengan Naga, Nathan, bahkan Jai di kafe itu. Salah satu footage rekaman CCTV menunjukkan jika Jajian sedang memeluk Jai. Pemandangan itu sangat mencurigakan. Jajian pasti punya hubungan dengan semua korban yang tewas. Archana dan ketiga temannya segera mencari Jajian dan menanyakan keberadaan yang terjadi. Mereka menemukan Jajian yang sedang berada di kuburan Jai. Archana menodong pistol ke arah Jajian dan berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi, Jajian? Kenapa kau bertemu Jai, Nathan, dan Naga di Bay Cafe?" Jajian menceritakan semuanya. Dialah yang telah membunuh Sinu. Ketika Archana dan teman-temannya meninggalkan Sinu di gudang tua, Jajian masuk ke dalam ruangan itu. Ia membuka ikatan Sinu dan membunuhnya di sebuah hutan. Jajian memiliki seorang ayah pensiunan polisi. Semasa aktif menjabat sebagai komisaris polisi, ayah Jajian punya musuh bebuyutan. Musuhnya ini kemudian memerintahkan anak buahnya yang bernama Mani agar membunuh Jai. Mani tak tega. Ia kemudian menculik Jai dan membuangnya di panti asuhan.
Jay dibesarkan di sana tanpa sepengetahuan ayahnya. Setelah Jay dewasa, Money menyesali perbuatannya. Ia mendatangi ayah Zhejian dan meminta maaf. Money menceritakan semua kebenaran yang terjadi. Ayah Zhejian kemudian meminta anaknya untuk menjemput kembali Jay supaya pulang ke rumah mereka. Zhejian datang ke panti asuhan, namun panti asuhan itu sudah ditutup. Zhejian kemudian mencari data tentang adiknya Jay melalui seorang penjaga. Ia akhirnya mendapatkan alamat dan nomor HP Jay. Zhejian menelepon dan mereka berjanji bertemu di sebuah kafe. Zhejian menceritakan semuanya kepada Jay bahwa Jay adalah adik kandungnya dan mereka terpisah karena sebuah dendam antara ayah Zhejian dan musuh bebuyutannya. Zhejian kemudian mengajak adiknya kembali ke rumah mereka, tetapi Jay menolak. Jay senang mengetahui jika ia punya abang dan ayah, namun ia terlanjur memiliki teman-temannya di panti asuhan yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Jay memilih untuk tetap tinggal bersama dengan para sahabatnya itu ketimbang harus kembali ke rumah. Keputusan sang adik sebenarnya berat bagi Zhejian untuk diterima, tetapi ia tidak mau memaksa Jay. Zhejian kemudian memberitahu ayahnya dan betapa sedih hati sang ayah. Setelah mendengar kabar tentang penolakan itu, ayah Zhejian tetap ngotot agar putranya itu kembali. Ia kemudian memaksa Zhejian agar kembali membujuk Jay supaya Jay bisa pulang ke rumah mereka. Tetapi belum sempat Zhejian melakukan itu, Zhejian mendapatkan kiriman video dari adiknya Jay. Jay mengirimkan video penculikan seorang gadis oleh geng naga. Di dalam video itu, Zhejian melihat wajah gangster yang bernama Sinu. Zhejian bermaksud untuk mendatangi Sinu, namun di saat bersamaan, Zhejian melihat Archana dan teman-temannya terlebih dahulu menculik pemuda itu. Zhejian mulai membuntuti Archana dan ia jadi tahu jika adiknya tewas terbunuh dan pembunuhnya adalah naga dan juga Nathan. Zhejian kemudian membunuh Sinu. Ia juga bertekad balas dendam kepada naga dan Nathan. Zhejian cuci otak mereka berdua. Ia mengajak Nathan ketemu di kafe. Di sana, Zhejian menghasut Nathan dengan berkata, "Komisaris polisi telah mengetahui kedekatanmu dengan geng naga. Kau harus membersihkan citra dirimu dengan membunuh naga. Jika kau bisa melakukan itu, maka aku akan memberitahu komisaris polisi agar jabatanmu sebagai kepala polisi bisa dipertahankan." Bujukan Zhejian membuat Nathan tergoda. Zhejian kemudian meminta Nathan agar membunuh naga di kantor polisi dengan alasan naga menyerangnya. Dan Nathan berusaha membela diri. Tidak hanya menghasut Nathan, Zhejian juga mencuci otak naga. Zhejian memberitahu naga bahwa Nathan akan membunuh dirinya. Nathan tidak mau kerjasama bisnis antara dirinya dengan naga diketahui oleh komisaris polisi. Jadi Nathan berniat menyingkirkan naga. Sebelum Nathan melakukan itu, Zhejian terlebih dahulu meminta naga untuk membunuh Nathan di kantor polisi. Zhejian sudah mengatur semuanya. Pukul 8 malam, lampu akan dimatikan dan di saat itulah naga harus menembak mati Nathan. Saat mati lampu, tidak ada saksi mata di sana. Jadi naga bisa bebas dari tuduhan karena Zhejian akan ditunjuk komisaris polisi agar menangani kasus tersebut. Sangat mudah bagi Zhejian untuk mengelabui kebenaran yang terjadi. Zhejian bahkan menyiapkan pistol ilegal untuk naga. Terbuai akan bujukan maut Zhejian, naga akhirnya datang ke kantor polisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanpa ia sadari jika dirinya dan Nathan sedang diadu domba oleh Zhejian. Zhejian dengan sengaja menghabisi semua penjahat itu karena ia ingin balas dendam atas kematian adiknya, sekaligus menyelamatkan Archana dan juga teman-temannya dari tuduhan pembunuhan. Ketika Zhejian menceritakan semuanya, sopir naga ternyata menguping pembicaraan tersebut. Zhejian mengetahui kehadiran sopir itu. Mereka mencoba mengejarnya, tetapi sopir itu segera melarikan diri. Namun naas, ia justru tewas. Tidak lama kemudian, Zhejian mendapatkan kabar dari rumah sakit jika ternyata Nathan tidak bisa melewati masa kritisnya. Ia akhirnya meninggal dunia dan film pun berakhir.